Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bung Harpa. Dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy juga, tidak kekurangan apapun. Di hari Jumat ini tentunya Jumat yang spesial, karena kita tentunya masih menunggu juga ya kabar dari PSSI 1 terkait dengan tampuk kepelatihan tim nasional Indonesia. Kita akan bahas soal isu yang sudah mulai agak membuat kita bosan ya, karena cukup lama kita menanti. Sementara kalau kita ingat di kesempatan sebelumnya, tanggal 6 Januari dipecat Coach Sintayong, kemudian selang 6 hari itu langsung ditunjuk ke tim kepelatihan baru yaitu Patrick Kluivert. Dan bahkan saat itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan we've been discussed this many months before. Jadi sudah dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya, sementara sekarang agak lebih lama. Nah, selain itu gue juga akan bahas di bagian yang kedua, report abroad ya. Tentunya ada 3 pemain yang mendapatkan jadwal tampil di ajang Eropa. Nah, tapi kita taruh di bagian yang kedua. Jadi seperti biasa gue akan satukan 2 topik besar. Kalian mau seperti prasmanan, mau pilih yang pertama silakan, mau pilih yang kedua silakan, mau dua-duanya juga silakan. Nah, kita kembali ke soal tim kepelatihan timnas yang menjadi topik hangat selama seminggu terakhir. Jadi ada beberapa hal yang ingin gue update, dan mungkin juga sebagian dari kalian sudah dengar soal pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mulai memberikan satu hints, mengkerucutkan, karena seminggu terakhir ini kita sudah bersuara dan itu adalah hak kita. Gue tidak mewakili kalian seperti biasa, kalian juga tidak mewakili gue. Kita adalah independen, pemilik sejati tim nasional Indonesia, sudah memberikan aspirasinya. Ada yang pengen STY balik, ada yang pengen pelatih baru Timur Kapatse, ada yang pengen Park Hang-seo, ada yang pengen nama besar seperti Jurgen Klopp atau Louis van Gaal atau Mourinho dan lain-lain ya. Silakan saja, feel free, nggak ada masalah. Dan itu sudah kita passing lah istilahnya ya ke PSSI. Ya, kita akan ikutin mekanismenya. Mereka akan memilih siapa dan nanti kapan mereka akan umumkan. Yang pasti dari statement terakhir yang juga sudah merebak kemana-mana, Erick Thohir mengatakan ada satu hints yang cukup besar. Karena tadinya ada 2 pot nih teman-teman, satu pot CLBK, satu pot pelatih baru kan. Pelatih barunya ada banyak kandidatnya. Nah, di situ ET mengatakan tidak akan hire kembali Sintayong ya, dengan kata-kata, dengan alasan kita harus move on dari Patrick Kluivert maupun dari ST. Sekali lagi, up to him, up to them. Dan yang kedua, dia juga kembali, nah ini yang menarik nih, menekankan adanya masalah komunikasi jilid 2, kali ini dengan Indra Safri. Ini muncul lagi nih. Jadi bukan hanya nama ST yang selalu muncul di tempat dan waktu tidak terduga, tapi juga masalah komunikasi ini selalu muncul juga. Baru lagi kalau dulu katanya antara pemain dengan pelatih ya, setelah dibantah berkali-kali, bahkan dengan pemainnya sendiri yang ada di dalam ruangan, yaitu Ragnar dan juga Calvin Verdong. Ini orangnya langsung loh, bukan saya, bukan Esko, bukan JJ, bukan ketua umum, tapi pemainnya sendiri. Kali ini dikatakan ada masalah komunikasi dengan Indra Safri. Nah, gue tidak akan berpendapat, kita akan simpulkan sendiri tingkat akurasi masalah itu. Benarkah itu masalah seperti itu dan apakah seberapa parah, itu walau alam ya, hanya rumput yang bergoyang mungkin yang tahu. Yang pasti sekali lagi itu adalah hak mereka, mekanisme statutanya itu ada di mereka ya, meskipun tentu impact dan dampak implikasi yang akan terjadi ya pasti itu ada konsekuensinya juga. Artinya misalnya kemarin dia milih pelatih, mencat pelatih Sintayong dan nunjuk pelatih yang acak-adul seperti Patrick Kluivert, salah ya, impact yang paling langsung ke mereka disoroti ya. Walaupun ke kita juga ada nih, yaitu kita hilang kebahagiaan kita selama ini yang bisa menonton sepak bola bagus, penuh harapan dan lain-lain.
Kalau secara langsung impact ke kita sih nggak ada gitu. Dia mau pilih A, kita nggak akan dapat apa-apa. Dia mau pilih B, kita juga nggak akan hilang apa-apa. Seperti itu. Jadi kita tunggu karena hari ini nih, ini gua rekam kurang lebih jam 11 lewat siang, dan katanya setelah memberikan press conference soal IOC ya, soal atlet Israel itu siang ini, jadi dia sebagai Menpora akan switch sebagai ketua umum PSSI jam 15.00 sore ini. Erick Thohir akan memberikan statement terkait dengan tampuk kepelatihan timnas. Nah, itu kita nggak tahu isinya seperti apa, kita tunggu sama-sama. Sekali lagi, kalau gue pribadi ya terserah kepada PSSI, terserah kepada federasi, mereka mau mengambil jalan seperti apa. Oke, itu dia soal tampuk kepelatihan. Jadi kita udah nggak usah bahas lagi lah, ya udah terlalu bosen, udah terlalu terlalu fed up ya soal tim kepelatihan ini. Dan beliau sendiri mengatakan pusing ya pusing karena dia bikin sendiri pusing kan, bukan gara-gara kita. Oke, silakan nanti ya kalau yang mau komen. Gue seneng teman-teman semakin dewasa. Gue lihat di kolom komentar ada yang setuju dengan pendapat gue, ada yang saling tidak setuju dengan kalian, ada yang nggak setuju, ada yang setuju macam-macam. Tapi kelihatannya sangat kondusif, sangat positif. Jadi keep up teman-teman untuk biasa kita berpendapat yang sehat. Nggak harus beda, nggak harus sama. Oke. Rapat Brot kali ini gue mengangkat ada beberapa pemain yang tampil kemarin. Ada yang intinya 3 ada pemain yang harusnya punya jadwal, tapi ada 1 yang main, 2 yang main, 1 nggak main. Yang nggak main ini adalah Miliano Jonathans. Saat Utrecht kemarin itu main, mereka kalah 0-2 dari Freiburg ya. Dan yang agak sedikit mengkhawatirkan ketika timnya tertinggal 0-1, 0-2 ya, tapi Miliano Jonathans tidak dimasukkan ya kan. Biasanya dimasukkan pemain depan atau yang punya daya dobrak kan, tapi tidak dimasukkan. Ya udah nggak apa-apa ya, walaupun tidak mudah perjuangan dia di Utrecht, tapi ya buat Miliano Jonathans ini anak Depok, mudah-mudahan semangat dan tetap berjuang untuk mendapatkan tempat utama. Dan sekedar informasi, saingan dia di di lini depan ini di posisi yang sama itu adalah Miguel Rodriguez. Nah, ini yang gue pikir harus bisa dikalahkan ya, dalam arti persaingan secara sehat. Nah, kita berikutnya ada 2 pemain yang tampil kemarin, yaitu salah satunya Calvin Verdong yang sebenarnya mainnya bagus secara individu ya, bukan gara-gara dia orang Indonesia kita bela, enggak, memang kemarin bagus. Buktinya dia main sampai akhir walaupun timnya kebobolan 4 kali. Jadi Lille kalah 4-3 dari PAOK Tesalonika, nih tim dari Yunani ya. Sangat disayangkan karena kalau kita lihat area di kanan ini yang sebenarnya banyak kegerus, dan makanya diganti tuh bek kanannya gitu. Dan di kandang pula mainnya kan. Ya, secara hasil mungkin ini mengecewakan, tapi secara performa individu, karena concern kita adalah pemain timnas yaitu Calvin Verdong, konsisten, ya kita senang-senang aja. Cuman kalau bisa berharap pemain yang kita dukung itu main juga, tapi juga klubnya bisa menang supaya beriringan. Nah, satu lagi adalah Dean James. Ini pemain yang menurut gua mungkin seperti thumbnailnya kalau nggak berubah, anomali Dean James. Ya kenapa? Karena entah mengapa kalau di klub ini dia bagus ya, hampir selalu perform. Dan kemarin berhasil membawa timnya Go Ahead Eagles menang 2-1 atas tim yang juga pernah juara Liga Champions nih di eranya Peter Witt dulu ya, mantan pelatih kita, yaitu Aston Villa. Tertinggal 0-1 di menit-menit awal, gue nonton sempat agak kaget juga, tapi nggak tahu kenapa gue cukup yakin dengan performa Go Ahead Eagles dengan Dean James, dan kemudian akhirnya dia bisa, atau Go Ahead Eagles membalikan kedudukan menjadi 2-1, dan Dean James main full juga nih. Jadi kita punya 2 fullback kiri yang luar biasa sebenarnya ya. Sayang posisinya sama. Dan dia juga tampil cukup bagus, mungkin statistiknya bisa gue share kalau ada. Tapi ya itu dia, ada satu anomali yang entah kenapa kalau main di timnas dia gue mengatakan belum perform. Entah mungkin karena posisinya kurang pas, gaya mainnya kurang pas, atau mungkin touch kepelatihannya kurang pas saat itu. Ya kita nggak tahu. Tapi gue yakin sooner or later dengan kemampuan dia, dengan versatile dia bisa bermain sebagai left wing, gue rasa dia akan bisa mengisi tempat utama di tim nasional kita. Oke teman-teman semua, jadi 2 topik utama tadi sudah gue ulas ya, gue gak usah terlalu banyak ngomong lah.
soal tim kepelatihan kita sudah berbusa-busa ngomong, kita tunggu saja. Ya sore ini ada apa, dan sekali lagi apapun itu kita dukung terus tim nasional kita. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, selamat hari Jumat dan adios.